1 jam. 60 menit lagi, aku, Alina, akan resmi menyandang status sebagai Nyonya Handrawan. Jantungku berdebar tak karuan di balik kebaya pengantin putih gading yang membalut tubuhku dengan sempurna. Riasan di wajahku sudah selesai, sentuhan terakhir dari mua ternama pilihan ibu. Cantik sekali, Mbak Alin, puji sang perias. Mang Lingi. Aku tersenyum di depan cermin besar di ruang riasku. Tapi senyum itu tidak sampai ke mataku. Ada kegelisahan yang mengganjal di ulu hatiku. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja rias. Masih sepi. Tidak ada satupun balasan dari Reza, calon suamiku. Mas, kamu di mana? Rombonganmu sudah jalan? Pesan WhatsApp yang kukirim 30 menit lalu itu masih centang 1. Abu-abu. Tidak terkirim. Perasaanku semakin tidak enak. Semalam, aku masih menghubunginya. Jawabannya memang singkat, dingin, dan seadanya. Aku, sayang, besok jangan lupa sarapannya, biar fit pas akad. Reza, iya. Aku deg-degan banget. Reza, sama. Aku, see you tomorrow, calon suamiku. Love you. Pesan terakhirku itu hanya dibaca. Tidak dibalas. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin dia gugup. Mungkin ponselnya sedang dipegang oleh panitia keluarga. Wajar, kan? Alina, ayo, nak. Penghulu sudah mau datang, suara ibuku terdengar dari balik pintu. Iya, Bu, sahutku, berusaha terdengar ceria. Namun, kegelisahan ini membawa ingatanku kembali pada beberapa bulan terakhir. Pada serpihan-serpihan kejanggalan yang sengaja kutepis demi hari ini. Aku teringat hari lamaranku. Sinta, sepupuku, orang yang kuanggap seperti adikku sendiri, berdiri di sampingku, memegang buket bungaku. Aku yang memaksanya untuk selalu ada di setiap momen bahagiaku. Saat cincin tersemat di jariku, aku memeluk Sinta. Tubuhnya bergetar hebat. Kamu kenapa, Sin? Kok nangis? Tanyaku haru. Aku bahagia banget, Al. Akhirnya kamu nikah sama Mas Reza, isaknya. Saat itu, aku mengira itu adalah air mata bahagia. Tapi sekarang, jika kuingat lagi, tatapan matanya saat melihat ke arah Reza bukanlah tatapan bahagia. Itu tatapan terluka, kecewa. Sejak hari itu, Sinta mulai menjauh. Jarang membalas pesanku. Selalu punya alasan untuk tidak ikut dalam persiapan pernikahanku. Dan Reza, calon suamiku itu, juga semakin dingin. Mereka berdua, Reza dan Sinta, memang terlihat semakin dekat beberapa bulan ini. Aku pernah melihat mereka makan siang berdua di sebuah kafe, tampak begitu serius. Saat kutanyakan pada Reza, dia marah. Kamu ini kekanak-kanakan sekali, Al. Hal sepele gitu dibesar-besarkan, bentaknya. Sinta itu sepupumu, dia juga sudah seperti adikku. Wajar kalau dia curhat soal masalahnya ke aku. Kamu jangan ya? Aku terdiam, merasa bersalah. Iya, mungkin aku yang terlalu sensitif menjelang pernikahan. Aku buta. Aku memilih untuk mempertahankan hubungan ini. Aku sangat mencintai Reza. Aku percaya padanya. Getaran ponsel di tanganku membuyarkan lamunanku. Bukan dari Reza. Dari nomor Ibu Reza, calon ibu mertuaku. Halo, Ma, sapaku gugup. Alina? Nah? Suara di seberang sana terdengar panik dan terisak. Reza, nak? Reza kenapa? Emma? Ada apa? Jantungku serasa melorot ke perut. Reza tidak ada di kamarnya. Sejak subuh tidak ada yang lihat. Ponselnya tidak aktif. Duniaku seakan berhenti berputar. Riasan di wajahku terasa kaku. Tidak mungkin. Mungkin dia lagi ambil barang yang tertinggal. Suaraku bergetar. Semua sudah dicek, nak. Mobilnya juga tidak ada. Ya Tuhan, Alina, pestanya, tamu sudah mulai datang. Pintu ruang riasku terbuka dengan kasar. Ibuku masuk dengan wajah pucat pasi. Di belakangnya, ayahku, dan kedua orang tua Reza. Calon ibu mertuaku langsung memelukku, tangisnya meledak. Reza kabur, Al. Dia kabur. Aku limbung. Kakiku lemas tak bertenaga. Dia pergi sama siapa? Ma, tanyaku lirih,
Entah kenapa sebuah nama langsung terlintas di benakku. Ayah Reza, yang sedari tadi diam dengan wajah mengeras menahan malu, mengulurkan selembar kertas yang terlipat. Surat. Dia meninggalkan ini di kamarnya, ucapnya dengan suara berat. Bukan, itu bukan surat. Itu selembar kertas dari buku tes kehamilan. Dan di atasnya, ada sebaris tulisan tangan Reza yang sangat kukenali. Bak Alin, maafkan Reza. Reza tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Sinta hamil. Ini anak Reza. Kami harus pergi. Sinta, sepupuku, hamil. Anak Reza. Semua kepingan puzzle yang selama ini kutolak untuk kulihat, kini tersusun rapi di depan mataku. Perjalanan mereka yang, tanpa aku tahu. Liburan yang mereka sebut sebagai perjalanan bisnis atau acara keluarga. Hotel-hotel yang mereka check-in dengan dalih pekerjaan. Tangisan Sinta di hari lamaranku. Dinginnya sikap Reza. Semua itu adalah kebohongan. Pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Gedung pernikahan yang megah, ratusan tamu undangan yang mulai berdatangan, catering mewah, dan pelaminan yang indah, semuanya terasa seperti lelucon pahit. Aku hancur. Tapi aku bahkan tidak bisa menangis. Aku terlalu shock. Bagaimana ini, Pak? Ayahku menatap ayah Reza dengan pandangan nanar. Malu ini bukan hanya milikku, tapi milik kedua keluarga besar. Ruangan itu kacau. Ibuku pingsan. Calon mertuaku meraung-raung. Para panitia keluarga mondar-mandir dengan panik. Batalkan saja. Batalkan semuanya, teriakku histeris. Aku mulai merobek hiasan bunga di rambutku. Tidak bisa, Nak. Tamu sudah penuh. Media sudah meliput. Ini akan jadi aib terbesar keluarga kita. Ayahku berusaha menenangkanku, suaranya putus asa. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda melangkah masuk ke ruangan. Dia Devan, adik kandung Reza. Pria yang selama ini kukenal dingin, tampan, cerdas, namun tak banyak bicara. Dia adalah CEO muda di salah satu perusahaan rintisan yang sukses. Dia menatapku lempang. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa kubaca. Dia berjalan ke tengah-tengah kerumunan orang tua kami yang sedang berdebat. Tidak ada yang perlu dibatalkan, ucapnya dingin dan tegas. Suaranya yang berat langsung mengheningkan ruangan. Semua mata tertuju padanya. Devan menatap ayahnya, lalu ayahku. Dan terakhir, dia menatapku. Aku yang akan menggantikan Mas Reza. Aku terperangah. Apa katanya? Aku akan menikahi Alina. Sekarang juga. Semua orang di ruangan itu membeku. Ucapan Devan, dingin, lugas, dan tak terbantah, menggantung di udara, lebih mengejutkan daripada berita kaburnya Reza. Apa maksudmu, Devan? Ayah Devan, Tuan Handrawan, adalah yang pertama bersuara. Wajahnya yang pucat kini berganti bingung. Aku akan menikahi Alina. Sekarang juga, ulang Devan. Matanya tidak beralih dariku. Tatapan itu intens, sedingin es, namun ada sesuatu di baliknya yang membuatku bergidik. Sesuatu yang terasa seperti tekad. Kamu gila? Aku akhirnya menemukan suaraku. Histeriaku yang tadi sempat reda kini kembali meledak. Aku tidak mau. Aku tidak cinta sama kamu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku memang tidak mengenalnya. Devan Handrawan adalah bayangan di keluarga calon suamiku. Dia adik Reza, tapi sangat berbeda. Jika Reza adalah matahari yang hangat dan pandai bicara, Devan adalah bulan yang dingin dan misterius. Dia seorang CEO muda, sukses, tampan, aku akui itu, tapi dia selalu menyendiri. Setiap kali aku berkunjung ke rumah Reza, Devan hanya akan menyapa singkat, lalu menghilang ke ruang kerjanya. Dia adalah orang asing bagiku. Alina, tolong pikirkan. Ibuku yang baru saja siuman, kini memegang lenganku. Air matanya kembali mengalir. Tamu, Nak, wartawan di luar, malu keluarga kita? Aku tidak peduli, Bu. Aku tidak peduli dengan malu. Aku baru saja dihianati. Dihianati oleh pria yang akan kunikahi dan sepupuku sendiri. Aku berteriak, air mataku akhirnya tumpah ruah.
Riasan mahal ini pasti sudah luntur tak berbentuk. Alina, kali ini ayahku yang angkat bicara. Suaranya berat menahan beban. Ayah mohon, nak, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang nama baik keluarga Handrawan dan keluarga kita. Pikirkan ayah dan ibu. Kami harus menanggung malu apa di depan ratusan tamu. Aku menatap ayahku. Wajahnya yang biasanya tegar kini tampak begitu tua dan rapuh. Aku melihat ke calon mertuaku. Mereka tampak hancur, menanggung malu ganda. Putra sulung mereka kabur, menghamili wanita lain, dan kini mereka harus memohon agar aku mau dinikahi putra bungsu mereka. Dilema ini meremukkanku. Di satu sisi, hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin lari, berteriak, dan mengutuk Reza dan Sinta. Di sisi lain, aku melihat kehancuran di wajah orang tua yang kusayangi. Pesta sudah dimulai. Musik di luar sana sudah terdengar. Para tamu undangan pasti sedang menikmati hidangan pembuka, menunggu sepasang pengantin yang tak akan pernah datang. Cinta bisa tumbuh seiring waktu, nak, bujuk calon ibu mertuaku, suaranya parau. Devan anak yang baik. Dia akan menjagamu. Aku kembali menatap Devan. Dia masih berdiri di sana, tak tergoyahkan. Wajah tampannya tetap dingin, seolah keputusan ini adalah sebuah transaksi bisnis, bukan pernikahan. Kenapa kamu mau? Tanyaku lirih padanya, mencari jawaban. Devan terdiam sejenak. Keluarga kita tidak boleh hancur karena perbuatan Mas Reza, jawabnya datar. Hanya ini satu-satunya cara. Jawaban yang logis, dingin, tanpa emosi. Seperti dirinya. Hatiku mati rasa. Aku sudah kehilangan cintaku, impianku, dan harga diriku. Apa lagi yang tersisa? Baik, desisku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku mau. Sebuah helaan napas lega kolektif terdengar di ruangan itu. Ibuku menangis haru, ayahku memelukku erat. Hanya Devan yang tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dia hanya mengangguk sekali. Cepat, panggil penghulu. Ganti nama mempelai pria di berkas, perintah Tuan Handrawan. Mbak, riasana. Sang perias menatapku bingung. Tidak perlu. Biarkan saja, sahutku. Aku tidak peduli lagi. 10 menit kemudian, aku berjalan keluar dari ruangan itu. Dituntun oleh ayahku. Musik pengantin yang seharusnya terdengar indah, kini terdengar seperti iringan duka di telingaku. Aku melihat ratusan pasang mata menatapku. Mereka tersenyum. Mereka bertepuk tangan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa pria yang berdiri di samping penghulu bukanlah pria yang fotonya terpajang di pintu masuk. Atau mungkin mereka tahu? Mungkin mereka sudah berbisik-bisik? Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Aku duduk di samping Devan. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal. Wangi citrus dan kayu-kayuan. Dingin, seperti orangnya. Dia sama sekali tidak menoleh padaku. Penghulu memulai prosesi. Nama Reza diganti dengan Devan. Ayahku menjabat tangan Devan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Devan putra Handrawan bin, dengan putri kandung saya, Alina putri binti, dengan mas kawin. Aku tidak mendengar sisanya. Telingaku berdengung. Ini mimpi buruk. Saya terima nikah dan kawinnya Alina putri binti, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Satu tarikan napas. Lancar. Tegas. Tanpa keraguan. Sah. Akad yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku kini terasa seperti penghapus malu keluarga. Aku resmi menjadi istri Devan. Istri dari pria yang tak kucintai. Istri dari adik pria yang telah menghancurkanku. Devan berbalik menatapku. Tangannya terulur untuk memasangkan cincin di jariku. Tangan itu kokoh dan hangat, kontras dengan sikap dinginnya. Saat cincin itu tersemat, matanya menatapku dalam. Untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di sana. Bukan hanya kasihan. Bukan hanya tanggung jawab. Ada kelegaan. Ada kelembutan. Dia meraih tanganku. Aku menurut seperti robot. Aku mencium punggung tangannya. Lalu, dia mendekatkan wajahnya. Aku memejamkan mata, mengira dia akan mencium bibirku di depan semua orang. Tapi bibirnya mendarat dengan lembut di keningku. Hanya sesaat,
namun cukup untuk mengirimkan getaran aneh ke seluruh tubuhku. Kami berdiri, berbalik menghadap para tamu. Tepuk tangan riuh membahana. Lampu kilat kamera menyilaukan mataku. Aku tersenyum. Senyum paling palsu yang pernah kulakukan. Di sampingku, Devan berdiri tegak, wajahnya tetap datar, namun tangannya melingkar di pinggangku. Posesif. Seolah-olah dialah pria yang seharusnya berdiri di sana sejak awal. Pesta pernikahan ini adalah panggung sandiwara terbesar dalam hidupku. Dan aku adalah aktris utamanya yang harus berpura-pura bahagia di atas puing-puing hatiku yang hancur. Resepsi pernikahan adalah neraka terpanjang yang pernah kualami. 4 jam berdiri di pelaminan, tersenyum palsu kepada ratusan tamu yang menyelamati kami, sementara di sampingku berdiri pria asing yang kini berstatus suamiku. Devan memainkan perannya dengan sempurna. Tangannya tidak pernah lepas dari pinggangku, namun sentuhannya terasa formalitas. Dia tersenyum tipis pada para tamu, menjawab pertanyaan-pertanyaan canggung dengan jawaban yang diplomatis. Wah, pengantinnya diganti toh? Adiknya ternyata lebih gagah ya, celetuk seorang tamu yang sepertinya sudah mendengar desas-desus. Reza mendadak harus ke luar negeri, urusan darurat. Tidak bisa ditunda, jawab Devan dengan tenang, suaranya sedingin es, langsung membungkam tamu itu. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Entah berapa kali aku mendengar Devan mengulang kalimat itu. Kebohongan baru untuk menutupi aib yang lama. Saat pesta akhirnya usai, kakiku terasa mau copot. Tubuhku lelah, tapi hatiku jauh lebih lelah. Kami tidak kembali ke rumah orang tuaku, tidak juga ke rumah mertuaku. Devan membawaku ke mobilnya yang berbeda dari mobil pengantin yang disiapkan. Sebuah sedan hitam mewah yang senyap. Perjalanan itu hening. Aku menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang terasa mengejekku. Devan fokus menyetir. Tidak ada musik, tidak ada obrolan. Mobil berhenti bukan di rumah yang sudah kusiapkan bersama Reza. Rumah impian kami yang penuh kenangan, kenangan palsu. Mobil ini berhenti di depan sebuah penthouse mewah di pusat kota. Ini tempat tinggalku, kata Devan singkat, mematikan mesin. Dia membukakan pintu untukku, mengambil alih koper kecil berisi pakaian gantiku yang dibawakan ibuku, lalu berjalan mendahului ke lift pribadi. Aku mengikutinya seperti bayangan. Apartemen itu luar biasa. Luas, modern, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Perabotannya minimalis, mahal, dan didominasi warna abu-abu, hitam, dan putih. Sangat dingin. Sangat Devan. Kamar tidur utama ada di sebelah sana, tunjuknya ke sebuah pintu di ujung koridor. Kamu bisa pakai kamar itu. Lalu kamu, tanyaku ragu. Aku akan tidur di kamar tamu. Aku tertegun. Dia bahkan tidak mencoba. Bersihkan dirimu. Pasti lelah, katanya, meletakkan koperku di depan pintu kamar utama. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke dapur, membuka kulkas dan mengambil sebotol air mineral. Aku masuk ke kamar yang ditunjuknya. Kamar itu sangat besar. Ada ranjang ukuran Super King, walk-in closet yang lebih besar dari kamar tidurku di rumah, dan kamar mandi marmer yang mewah. Semua barangnya baru, bahkan spray dan selimutnya masih terasa kaku. Aku duduk di tepi ranjang. Kebaya pengantin ini terasa mencekikku. Aku sendirian di malam pertamaku. Ditinggalkan di altar, dinikahi oleh adik mantan calon suamiku, dan sekarang diabaikan di kamar tidur yang dingin ini. Tangisku pecah. Kali ini, tangisan yang sesungguhnya. Tangisan putus asa, marah, dan hancur. Aku menangis hingga tubuhku terguncang. Entah berapa lama aku menangis, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pelan di pintu. Alina? Suara Devan terdengar dari balik pintu. Aku meletakkan baju ganti di depan pintu. Baju milikmu belum dipindahkan ke sini. Aku menyeka air mataku. Iya, terima kasih. Aku menunggu sampai langkah kakinya menjauh sebelum membuka pintu. Di lantai, tergeletak sebuah kaos oblong hitam polos dan celana piyama abu-abu. Miliknya. Jelas terlalu besar untukku. Di sampingnya, ada segelas air hangat dan sepiring kecil kue kering. Aku mengambil barang-barang itu. Hatiku sedikit menghangat. Dia dingin, tapi dia perhatian.
Aku mandi air hangat lama sekali, mencoba membersihkan sisa-sisa hari yang mengerikan ini. Aku mengenakan kaos Devan yang kebesaran, aromanya yang maskulin, wangi yang sama seperti di mobil, menyelubungiku. Anehnya, itu sedikit menenangkan. Aku keluar dari kamar mandi, mengharapkan kamar sudah kosong. Tapi Devan ada di sana. Dia berdiri di dekat jendela kaca, menatap keluar. Dia sudah berganti pakaian santai. Aku membeku. Dia berbalik menatapku. Tatapannya tertuju pada kaos miliknya yang kupakai, lalu cepat-cepat beralih ke mataku yang mungkin masih bengkak. Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu, katanya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jawabku pelan, memeluk diriku sendiri. Kami berdiri dalam keheningan yang canggung. Alina, panggilnya lembut. Aku tahu ini berat untukmu. Aku hanya diam. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Pernikahan ini terjadi untuk menyelamatkan keluarga, tapi aku tidak akan menyentuhmu sampai kamu siap. Pipiku memanas. Aku tidak tahu harus merespons apa. Anggap saja aku sebagai teman, lanjutnya. Atau kakak. Terserah apa yang membuatmu nyaman. Aku tidak butuh kakak, desisku tajam, rasa sakitku kembali. Kakakmu yang menghancurkanku. Wajah Devan mengeras sejenak. Aku bukan Mas Reza, katanya tegas. Dia berjalan ke arahku. Aku refleks mundur selangkah. Dia berhenti, menjaga jarak. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, katanya. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku sekarang. Aku hanya memintamu untuk mencoba bertahan hidup. Untuk kita berdua. Dia mengulurkan tangan, bukan untuk menyentuhku, tapi untuk mengambil selimut di tempat tidur. Dia menyelimutiku yang berdiri kaku. Tidurlah. Kamu butuh istirahat. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Dia berhenti sejenak di pintu. Selamat malam, Alina. Pintu ditutup dengan pelan. Malam itu, aku tidur sendirian di ranjang pengantinku yang megah. Kami tidur terpisah. Suamiku, pria yang namanya kini terikat denganku, tidur di kamar sebelah. Aku tidak membencinya. Tapi aku juga tidak mencintainya. Aku hanya merasa kosong. Dan bingung. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa pria sesukses, setampan, dan sedingin dia, mau menikahiku hanya untuk menyelamatkan keluarga? Ada rahasia di balik mata sedingin es itu. Rahasia yang kutahu sejak kakaknya mengenalkanku padanya. Rahasia yang dia pendam rapat-rapat. Devan sudah mencintaiku sejak lama. Tapi aku terlalu buta oleh cinta palsu Reza untuk menyadarinya. Dan dia terlalu terhormat untuk merebut calon istri kakaknya sendiri. Hingga hari ini. Hari di mana takdir, atau tragedi, akhirnya menyatukan kami. Hari-hari pertama pernikahan kami berlalu dalam keheningan yang canggung. Devan adalah pria yang sibuk. Dia berangkat pagi-pagi sekali, bahkan sebelum aku bangun, dan pulang larut malam ketika aku sudah pura-pura tertidur. Dia benar-benar menepati janjinya. Dia tidur di kamar tamu, memberiku ruang penuh di kamar utama. Kami hidup seperti dua orang asing yang berbagi apartemen mewah. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari kehadirannya dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Pagi hari saat aku bangun, di meja makan selalu tersedia sarapan. Terkadang bubur ayam dari restoran favorit yang pernah kusebutkan saat mengobrol dengan Reza, dan Devan ada di ruangan itu, meski aku tak menyadari dia mendengarkan. Terkadang kroasan hangat dan kopi. Seorang asisten rumah tangga datang setiap pagi, tapi aku tahu menu sarapan itu adalah instruksi khusus dari Devan. Lemari pakaianku yang kosong di walk-in closet tiba-tiba terisi penuh. Bukan hanya pakaianku dari rumah orang tuaku, tapi juga pakaian-pakaian baru. Gaun-gaun cantik, pakaian kerja yang elegan, pakaian santai yang nyaman. Semua ukurannya pas. Semua mereknya mahal. Semua warnanya adalah warna-warna favoritku, dusty pink, krim, dan biru pastel. Dia memperhatikan detail-detail kecil yang bahkan Reza, setelah 3 tahun bersamaku, tidak pernah ingat. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Bayangan pengkhianatan Reza dan Sinta kembali menghantuiku. Surat itu, test pack itu, rasa sakit itu, semuanya terasa begitu nyata. Aku menangis dalam diam di bawah selimut. Tiba-tiba,
Pintu kamarku bergeser pelan. Aku menahan napas. Devan berdiri di ambang pintu. Siluetnya terlihat jelas berlatar cahaya lampu koridor. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya rendah dan khawatir. Aku tidak menjawab, hanya membalikkan badan memunggunginya. Aku mendengar langkah kakinya mendekat, lalu berhenti di samping tempat tidur. Aku merasakan kasur sedikit melesat. Dia duduk di tepi ranjang, tapi tidak menyentuhku. "Mimpi buruk?" tanyanya lagi. Aku mengangguk kecil, masih sesenggukan. Dia terdiam lama. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. "Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian, Alina," katanya pelan. "Aku tahu aku bukan dia. Tapi aku di sini. Aku suamimu." Kata suami itu terdengar aneh, tapi juga menenangkan. "Kenapa kamu sebaik ini padaku, Devan?" tanyaku parau, akhirnya berbalik menghadapnya. Kamar itu remang-remang, tapi aku bisa melihat rahangnya yang tegas dan matanya yang dalam. "Karena itu adalah tugasku," jawabnya, menghindari tatapanku. "Bukan," desisku. "Ini lebih dari sekadar tugas menyelamatkan nama baik keluarga." "Kenapa kamu mau menikahiku?" Devan menatapku lama. Ada pergulatan batin di matanya. Seolah ada kata-kata yang ingin dia ucapkan tapi tertahan di tenggorokannya. "Tidurlah," katanya akhirnya, mengalihkan pembicaraan. Dia bangkit. "Besok pagi kita diundang sarapan oleh Mama dan Papa." Dia menyelimutiku sampai ke dagu. Tangannya yang hangat tanpa sengaja menyentuh bahuku. Aku sedikit tersentak oleh sentuhan itu. Dia pun cepat-cepat menarik tangannya. "Maaf," gumamnya. "Devan," panggilku sebelum dia mencapai pintu. Dia berhenti dan menoleh. "Terima kasih." Dia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil, lalu menghilang di balik pintu. Keesokan paginya, kami pergi ke rumah mertuaku. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu mereka setelah hari pernikahan. Suasananya sangat canggung. Mama Handrawan memelukku erat, matanya berkaca-kaca. "Maafkan Mas Reza, Nak." "Maafkan Mama," isaknya. "Bukan salah Mama," jawabku lirih. Tuan Handrawan terlihat lebih tua. Dia menatap Devan dengan pandangan bangga sekaligus bersalah. "Terima kasih sudah menjaga kehormatan keluarga, Devan." "Dia istriku, Pat." "Tentu saja akan kujaga," jawab Devan dingin, tapi tangannya menggenggam tanganku di bawah meja. Genggaman itu kokoh, hangat, dan protektif. Jantungku berdebar. Perasaan aman ini, adalah sesuatu yang tidak pernah kurasakan dari Reza. Selama sarapan, Devan memperhatikanku. Dia mengambilkan lauk untukku, memastikan piringku tidak pernah kosong. Dia menjawab sebagian besar pertanyaan yang ditujukan padaku, melindungiku dari obrolan yang mungkin menyakitkan. Saat kami di mobil dalam perjalanan pulang, aku memberanikan diri. "Kamu sudah lama menyukaiku, kan?" tembakku langsung. Mobil sedikit oleng. Devan mencengkeram kemudi lebih erat. Wajahnya yang biasanya dingin kini terlihat tegang. "Apa yang membuatmu berpikir begitu?" tanyanya datar, matanya lurus menatap jalan. "Pertama kali Mas Reza mengenalkanku pada keluargamu. 2 tahun lalu. Kamu ada di sana, di pesta kebun. Kamu menatapku. Aku kira kamu tidak menyukaiku karena aku pacar kakakmu. Tapi sekarang aku sadar, tatapan itu bukan benci." Devan terdiam lama. Mobil memasuki basement apartemen kami dalam keheningan. Dia memarkir mobil, tapi tidak mematikan mesin. "Ya," akunya akhirnya, suaranya sangat pelan. "Sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku mencelos." "Jadi, pengorbanannya menikahiku bukan hanya karena keluarga. Tapi kamu calon istri Mas Reza?" lanjutnya, menoleh padaku. Matanya yang sedingin es itu kini memancarkan api yang terpendam. "Aku menghormatinya. Aku menghormatimu. Aku memilih mundur. Aku tidak pernah berniat mengganggumu. Sampai dia kabur," sambungku. "Sampai dia bodoh melepaskanmu," koreksinya tegas. "Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku mungkin mendapatkanmu dengan cara yang salah, Alina. Tapi aku tidak akan pernah melepaskanmu." Dia mematikan mesin. Sebelum aku bisa bereaksi, dia keluar dari mobil, membukakan pintu untukku, dan menggenggam tanganku.
Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidurku, hatiku tidak lagi terasa kosong. Ada benih perasaan baru yang mulai tumbuh. Bukan cinta, belum. Tapi sebuah rasa kagum, hormat, dan sedikit debaran. Pria ini, suamiku, adalah pria yang tulus. Dan perlahan, hatiku yang beku oleh pengkhianatan, mulai mencair oleh kehangatan cintanya yang diam-diam. Pengakuan Devan di mobil malam itu mengubah segalanya. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Itu bukan ancaman, melainkan sebuah janji. Janji yang terasa begitu kokoh, jauh berbeda dari janji-janji palsu Reza yang berbunga-bunga namun rapuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di ranjang king size itu dengan perasaan damai. Aku tidak lagi merasa sendirian di kamar yang dingin. Di kamar sebelah, ada seorang pria yang telah mencintaiku dalam diam dan kini menjagaku dengan seluruh hatinya. Kehidupan kami mulai berubah. Keheningan yang canggung berganti menjadi obrolan-obrolan kecil. Aku mulai menunggunya pulang kerja. Awalnya hanya sekadar duduk di ruang tamu, pura-pura membaca buku. Devan, yang kaget melihatku masih bangun, tersenyum tipis, senyuman tulus pertama yang kulihat. "Kenapa belum tidur?" tanyanya, melonggarkan dasinya. "Menunggumu. Kamu belum makan malam, kan?" "Aku minta asisten rumah tangga menyiapkan sesuatu," jawabku, berusaha terdengar santai. Malam itu, kami makan malam bersama untuk pertama kalinya. Kami bicara tentang pekerjaan. Aku terkejut menyadari betapa cerdasnya dia. Dia bicara tentang perusahaannya, tentang teknologi, tentang visinya. Matanya berbinar penuh gairah. Ini adalah Devan yang lain, bukan Devan yang dingin dan misterius, tapi Devan sang CEO yang brilian dan penuh karisma. Aku pun mulai bercerita tentang pekerjaanku sebagai desainer interior, pekerjaan yang kutinggalkan menjelang pernikahan dengan Reza. "Kenapa kamu berhenti?" tanya Devan. "Mas Reza tidak suka aku terlalu sibuk," jawabku lirih. Devan meletakkan sendoknya. Tatapannya menajam. "Kalau kamu masih ingin bekerja, bekerjalah. Aku tidak akan mengekangmu. Aku menikahimu bukan untuk mengurungmu di penthouse ini." Dukungan itu terasa seperti embusan angin segar. Minggu depannya, aku mulai kembali mengerjakan proyek-proyek kecil dari rumah. Devan adalah orang pertama yang memujiku saat aku berhasil menyelesaikan desain sebuah kafe. Perhatiannya tidak pernah luntur. Dia tetap sabar. Dia tidak pernah menuntut. Dia memberiku waktu untuk menyembuhkan lukaku sendiri, namun dia selalu ada di sisiku. Saat aku murung mengingat pengkhianatan Sinta, dia akan duduk di sampingku, menggenggam tanganku, tanpa berkata apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup. Batas di antara kami semakin menipis. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku ketakutan setengah mati pada petir. Itu fobia lamaku. Saat petir menggelegar, aku menjerit dan refleks berlari keluar kamar. Aku menabrak Devan yang juga baru keluar dari kamarnya, mungkin karena mendengar teriakanku. Aku langsung memeluknya erat, gemetar ketakutan. "Aku takut," isakku. Devan membeku sesaat, kaget. Lalu, tangannya yang kokoh balas memelukku. Erat. Dia mengusap punggungku dengan lembut. "Tenang, ada aku. Kamu aman," bisiknya di telingaku. Malam itu, aku tidak kembali ke kamarku. Dia menuntunku ke kamarnya, kamar tamu yang lebih kecil namun lebih hangat. Dia membaringkanku, lalu berbaring di sampingku, di atas selimut. Dia tidak melakukan apa-apa selain memelukku, membiarkanku merasa aman dalam dekapannya sampai aku tertidur. Sejak malam itu, tidak ada lagi kamar terpisah. Pintu kamar tamu itu tertutup. Pintu kamar utama terbuka untuknya. Dia pindah ke kamar utama. Kami tidur di ranjang yang sama. Malam pertama kami sebagai suami istri yang sesungguhnya terjadi beberapa minggu kemudian. Itu bukan didorong oleh nafsu, tapi oleh cinta yang telah tumbuh subur. Saat itu kami sedang menonton film di kamar, dan aku menatap wajahnya yang sedang serius. Aku menyentuh pipinya. "Devan," panggilku lembut. Dia menoleh, matanya bertanya. Aku mencintaimu," bisikku. Wajah dinginnya seketika mencair. Matanya memancarkan kebahagiaan yang begitu murni, begitu dalam. Dia tidak berkata apa-apa.
Dia hanya menundukkan wajahnya dan menciumku. Ciuman pertama kami. Lembut, dalam, dan penuh dengan cinta yang telah lama terpendam. Malam itu, aku menyerahkan diriku sepenuhnya pada suamiku. Pria yang tak pernah kucintai di awal, namun kini memiliki seluruh hatiku. Bulan-bulan berlalu dalam kebahagiaan. Devan adalah suami yang luar biasa. Dia dingin dan tegas di kantor, tapi dia adalah pria paling hangat dan penyayang saat di rumah. Dia memperlakukanku seperti ratu. Kami liburan berdua, menikmati waktu kami sebagai pengantin baru yang sesungguhnya. Kedua orang tua kami dan mertuaku sangat bahagia melihat perubahan kami. Mereka melihat kami benar-benar saling mencintai. Hingga suatu pagi, 2 bulan setelah malam pertama kami, aku merasa mual luar biasa. Badanku terasa tidak enak. Kamu sakit? Kita ke dokter, kata Devan panik, menghentikan aktivitasnya bersiap ke kantor. Tunggu sebentar, kataku. Aku berjalan ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Tanganku gemetar saat memegang benda kecil itu. 5 menit kemudian, aku keluar. Devan berdiri cemas di depan pintu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menunjukkan test pack itu padanya. 2 garis merah. Jelas. Devan terdiam. Matanya terpaku pada benda itu. Lalu, dia mengangkat wajahnya menatapku. Senyum terindah yang pernah kulihat terukir di wajah tampannya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tubuhku, memutarku, dan memelukku begitu erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih, bisiknya, suaranya bergetar karena haru. Aku menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan murni. Di tengah puing-puing pengkhianatan, Tuhan telah menggantinya dengan istana. Aku hamil. Anak dari Devan, suamiku. Pria yang mencintaiku dengan tulus. 7 bulan berlalu sejak hari pernikahan yang kacau itu. 7 bulan yang telah mengubah hidupku 180 derajat. Kini, aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closet kami. Perutku sudah membuncit, usia kandunganku memasuki bulan ke-7. Aku mengusapnya dengan lembut. Di cermin, aku melihat pantulan diriku yang baru, seorang wanita yang bahagia, bercahaya, dan dicintai. Aku mengenakan maternity dress berbahan sutra lembut berwarna champagne yang Devan belikan khusus untukku. Rambutku tertata rapi, wajahku dirias tipis. Penampilanku anggun, cantik, dan berkelas. Sudah siap, sayang? Suara Devan terdengar dari belakang. Aku berbalik dan tersenyum. Suamiku tampak luar biasa tampan dengan setelan jas navy blue yang pas di badannya. Dia berjalan menghampiriku, tatapan dinginnya yang dulu kini selalu luluh menjadi tatapan penuh cinta setiap kali melihatku. Dia berlutut di depanku, mencium perut buncitku. Halo, jagoan papa. Jangan nakal ya, kasihan mama. Aku tertawa kecil dan mengusap rambutnya. Dia baik-baik saja, Mas? Ya, aku memanggilnya Mas. Panggilan yang dulu terasa canggung, kini menjadi panggilan sayang. Dia meraih tanganku, membantuku berdiri, dan mencium keningku. Ayo, Mama dan Papa sudah menunggu kita. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan perak mertuaku. Sebuah pesta kebun mewah diadakan di rumah utama keluarga Handrawan. Semua keluarga besar dan kolega bisnis hadir. Aku dan Devan menjadi pusat perhatian. Kehamilan ini adalah kebahagiaan terbesar bagi kedua keluarga. Ayah, ibu, dan mertuaku tidak pernah berhenti memanjakanku. Devan, dengan sikap posesifnya, tidak pernah membiarkanku berjalan sendirian, tangannya selalu ada di pinggangku, menjagaku. Aku benar-benar merasa seperti ratu. Pesta berlangsung meriah. Aku duduk di salah satu kursi, mengobrol dengan ibuku, sementara Devan sedang berbincang dengan beberapa kolega bisnisnya, meski matanya tak pernah jauh dariku. Tiba-tiba, suasana di dekat gerbang depan menjadi sedikit gaduh. Seorang penjaga keamanan tampak berdebat dengan 2 orang. Maaf, Pak, Bu. Anda tidak ada dalam daftar undangan. Kami keluar. Bilang saja pada Tuan Handrawan, ini Reza. Reza, putranya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Reza. Semua mata, termasuk aku dan Devan, kini tertuju ke arah gerbang. Devan langsung bergerak cepat ke sisiku. Wajahnya kembali mengeras,
sedingin es. Di sanalah mereka berdiri, di bawah gemerlap lampu pesta. Reza dan Sinta. Penampilan mereka adalah bencana. Reza, yang dulu selalu rapi dan wangi, kini tampak kuyu. Kemejanya kumal, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dan Sinta, sepupuku. Wajahnya yang dulu cantik kini pucat dan tirus. Dia menggendong seorang bayi yang terbungkus selimut tipis, yang sedang menangis. Bayi itu anak mereka. Mereka terlihat miskin, menderita. Mertuaku, Tuan dan Nyonya Handrawan, membeku. Wajah bahagia mereka seketika berubah menjadi kaget dan marah. Beraninya kamu ke sini, Reza? Teriak Tuan Handrawan, suaranya menggelegar. Pak, maafkan kami, lirih Reza. Dia dan Sinta berjalan masuk, mengabaikan penjaga keamanan. Langkah mereka terhenti beberapa meter di depan kami. Mata Reza terkunci padaku. Dia menatapku dari atas ke bawah. Menatap gaun sutraku, perhiasan berlian sederhana di leherku, dan yang paling utama perut buncitku. Wajahnya pucat pasi. Dia pasti mengira aku gagal menikah, hancur, atau mungkin masih menunggunya. Dia pasti tidak menyangka akan melihatku di sini, di rumah keluarganya, sebagai istri adiknya, dan sedang mengandung. Desisnya, seolah tak percaya. Kamu hamil? Tentu saja dia hamil. Dia istriku, suara Devan yang dalam dan dingin memotong. Tangan Devan di pinggangku mengerat, menarikku lebih dekat padanya, seolah melindungiku. Sinta menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Ada iri, benci, dan putus asa. Bayi di gendongannya menangis semakin kencang. Kami tidak punya uang, Devan. Sinta angkat bicara, suaranya bergetar menahan tangis. Kami sudah menikah siri. Reza tidak bisa dapat pekerjaan. Uang tabungan kami habis. Anak kami sakit, kami tidak punya uang untuk merawatnya. Jadi ini alasan mereka kembali. Bukan karena penyesalan, tapi karena putus asa. Reza masih menatapku. Tatapan kagetnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Penyesalan. Penyesalan yang mendalam dan menyakitkan. Dia melihatku, lalu melihat Devan yang berdiri gagah di sampingku. Dia melihat kehidupanku yang sempurna, kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Panggilnya lagi, suaranya parau. Dia melangkah maju, tapi Devan langsung menghalanginya dengan tubuhnya. Jangan sentuh istriku, geram Devan. Alin, aku minta maaf, kata Reza, air matanya mulai menggenang. Aku menyesal, Al. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku bodoh. Seharusnya aku yang ada di posisi Devan. Seharusnya itu anak kita. Aku tertawa. Tawa kecil yang dingin dan tanpa humor. Maaf, kataku, suariku tenang dan mantap. Aku bukan lagi wanita bodoh yang dulu menangisinya. Penyesalanmu tidak ada artinya buatku, Mas Reza. Alin, kumohon, aku masih mencintaimu. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku ingin kembali padamu. Sebelum Devan sempat menghajarnya, dan aku tahu dia pasti mau, aku mengangkat tanganku, menghentikan suamiku. Aku menatap mata Reza, pria yang pernah kucintai setengah mati. Maaf, ku tak mau. Penolakan itu telak, dingin, dan tegas. Wajah Reza hancur. Sinta, mendengar pengakuan Reza yang ingin kembali padaku, langsung menjerit histeris. Kamu jahat, Mas. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Sekarang kamu mau kembali sama dia? Teriak Sinta sambil memukuli dada Reza. Pesta ulang tahun pernikahan mertuaku berubah menjadi drama murahan yang memalukan. Kekacauan di pesta malam itu menjadi akhir dari perayaan. Tuan Handrawan, dengan wajah merah padam menahan amarah dan malu, menyuruh penjaga keamanan membawa Reza, Sinta, dan bayi mereka ke paviliun belakang, sebuah rumah tamu kecil di sudut pekarangan yang luas, jauh dari rumah utama. Itu adalah keputusan yang diambil karena belas kasihan, bukan pengampunan. Nyonya Handrawan tidak sanggup melihat cucu kandungnya, darah daging Reza, terlantar di jalanan, meskipun dia membenci Sinta dan kecewa berat pada putra sulungnya. Devan marah besar. Dia tidak setuju mereka diizinkan tinggal bahkan sejengkal pun di tanah milik keluarganya. Mereka itu parasit, Pak.
Mereka akan membawa masalah, seru Devan pada ayahnya saat kami sudah berada di penthouse kami malam itu. Hanya sementara, Devan. Sampai kami pikirkan solusinya. Bagaimanapun, itu anak Reza, jawab Tuan Handrawan di telepon. Mas, sudah, aku mengusap lengan Devan, mencoba menenangkannya. Perutku terasa kencang. Stres malam ini tidak baik untuk bayiku. Melihatku meringis, amarah Devan langsung redup, berganti menjadi kekhawatiran. Dia menutup teleponnya, menghampiriku, dan membantuku duduk. Kamu nggak apa-apa, sayang? Kita ke rumah sakit sekarang? Tanyanya panik. Enggak, aku nggak apa-apa. Cuma kaget, jawabku lembut. Aku tidak selemah dulu, Mas. Ada kamu. Ada anak kita. Devan memelukku erat. Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu lagi. Tidak akan pernah. Namun, kehadiran Reza dan Sinta di paviliun belakang menjadi duri dalam daging. Kehidupan kami yang kontras terlihat begitu jelas. Aku adalah Nyonya Devan Handrawan. Hamil, dimanjakan suami, disayangi mertua. Setiap kali aku datang ke rumah utama untuk mengunjungi Mama Handrawan, aku akan melihatnya. Sinta, di paviliun yang sederhana, tampak mengurus bayinya sendirian. Dia terlihat kelelahan, memakai daster kusam. Sementara aku, turun dari sedan mewah suamiku, membawa buah tangan mahal untuk mertuaku. Iri hati adalah racun yang mematikan. Dan Sinta telah meminumnya sampai habis. Dia melihatku tertawa bersama ibu mertuaku di teras utama. Dia melihat Devan pulang kerja dan mencium perut buncitku di depan semua orang. Dia melihat Reza, suaminya, yang kini pengangguran dan hanya bisa menumpang, menatapku dengan penyesalan yang tak tersembunyi. Kebencian di mata Sinta semakin hari semakin pekat. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Nyonya Handrawan, dalam upaya yang naif untuk mendamaikan keluarga, mengadakan makan malam bersama. Aku dan Devan, Tuan Handrawan, dannya, Reza dan Sinta. Suasana di meja makan itu lebih dingin dari tatapan Devan. Jadi, apa rencanamu sekarang, Reza? Tanya Tuan Handrawan, memecah keheningan. Reza masih mencari kerja, Pak? Jawab Reza, menunduk. Mencari kerja apa? Ijazahmu ditahan ban karena utangmu, kan? Sindir Devan dingin. Wajah Reza memerah. Mas Devan, jangan gitu. Sinta mencoba membela. Mas Reza kan lagi susah. Harusnya dibantu, bukan dijelek-jelekin. Kita kan keluarga. Keluarga? Devan tertawa sinis. Kamu ingat kata, keluarga, saat kamu tidur dengan kakakku di belakang sepupumu sendiri. Cukup, bentak Tuan Handrawan. Sinta mulai menangis. Tangisan yang dibuat-buat. Kenapa Mas Devan jahat sekali sama kami? Kami tahu kami salah. Tapi kami sudah dihukum. Kami hidup Apa Mas Devan iri karena bayi ini? Bayi Mas Reza, cucu pertama keluarga Handrawan. Aku membeku. Devan meletakkan garpunya dengan keras. Jaga mulutmu, Sinta, geram Devan. Kenapa? Aku salah bicara. Sinta kini menatapku. Matanya nyalang penuh kebencian. Atau, apa Mas Devan takut kalau anak yang dikandung Alina itu? Sinta, teriak Reza, kaget dengan arah pembicaraan istrinya. Bukan anak Mas Devan? Seketika, ruangan itu senyap. Nyonya Handrawan menutup mulutnya. Tuan Handrawan membelalakkan matanya. Ini adalah fitnah. Serangan paling keji. Sinta melanjutkan, suaranya penuh racun. Kalian kan menikah buru-buru. Akadnya saja mendadak. Terus, sebulan kemudian, Alina tiba-tiba hamil. Cepat sekali ya? Padahal setahuku, dulu Alina pernah check up sama Mas Reza, katanya dia ada masalah rahim, susah punya anak. Dia tersenyum licik. Apa jangan-jangan, anak itu bukan? Wah, bukan Devan yang menamparnya. Tapi aku. Aku berdiri, tanganku gemetar karena marah, bukan takut. Perut buncitku terhalang meja, tapi aku mencondongkan tubuhku ke arahnya. Sinta memegangi pipinya, kaget. Dia tidak menyangka aku akan berani. Tutup mulut kotormu itu, Sinta, desisku, suaraku rendah dan berbahaya. Semua orang menatapku.
Kaget melihat reaksiku. Kamu pikir aku siapa? Kamu pikir aku Alina bodoh yang dulu bisanya cuma menangis saat kamu dan suamimu itu mengkhianatiku di belakangku. Aku menatapnya tajam. Kamu mau memfitnahku? Kamu mau bilang anak ini bukan anak Devan? Kamu mau bilang aku selingkuh, seperti kamu? Sinta gelagapan. Wajahnya pucat. Aku hamil anak suamiku yang sah. Devan putra Handrawan. Masalah aku susah punya anak atau tidak, itu urusan Tuhan. Dan Tuhan memberiku anak ini dari pria yang tepat. Pria yang bertanggung jawab. Pria yang tidak lari dan meninggalkan istrinya di hari pernikahan. Setiap kata adalah tamparan baru untuk Sinta dan Reza. Kamu iri, kan? Lanjutku, kini suaraku lebih tenang tapi menusuk. Kamu iri melihatku bahagia. Kamu iri melihatku hidup sebagai ratu di sini, sementara kamu hidup di pavilion belakang seperti, maaf gelandangan. Kamu pikir dengan menghancurkan nama baikku, kamu bisa mengambil posisiku? Kamu pikir Mas Reza akan kembali jadi putra mahkota dan kamu jadi menantu kesayangan? Aku tertawa dingin. Kamu salah besar, Sinta. Kamu merebut pria yang salah. Kamu merebut sampah yang sudah dibuang oleh keluarga ini. Dan sekarang, kamu ingin mengotori rumah ini dengan fitnahmu. Aku beralih menatap mertuaku. Pak. Alina mohon maaf. Tapi Alina tidak bisa lagi satu atap, bahkan satu pekarangan, dengan wanita ini. Lalu aku menatap Devan, yang menatapku dengan tatapan bangga yang tak terlukiskan. Mas, kita pulang. Devan berdiri. Dia bahkan tidak menatap kakak atau ayahnya. Dia hanya berkata, aku sudah bilang, Pak, parasit ini harus dibuang. Devan menggandeng tanganku, membantuku berdiri dengan hati-hati. Saat kami berjalan melewati Sinta yang masih membeku, aku berhenti sejenak. Kamu sudah mati kutu, Sinta. Permainanmu selesai. Selamat menikmati sisa hidupmu dengan pria yang bahkan tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Malam itu, aku tidak menangis. Aku merasa kuat. Aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa dijahati dan diam saja. Aku adalah Alina Handrawan. Dan aku akan melindungi keluargaku, suamiku, dan anakku, dengan cara apapun. Kami meninggalkan rumah utama Handrawan malam itu dalam keheningan yang tegang. Amarah masih mendidih dalam diriku, tanganku yang tadi menampar Sinta masih terasa panas. Perut buncitku terasa kencang, respons tubuhku terhadap stres dan kemarahan yang baru saja meledak. Devan menyetir dengan diam. Rahangnya mengeras, buku-buku jarinya memutih di setir. Aku tahu dia sedang menahan amarah yang jauh lebih besar daripadaku. Sesampainya di penthouse, Devan segera menuntunku duduk di sofa beludru yang lembut. Dia menghilang ke dapur dan kembali dengan segelas air hangat. Minumlah. Tenangkan dirimu. Ingat bayi kita, katanya, suaranya melembut saat menatapku, meski matanya masih berkilat marah. Aku meminum air itu. Tanganku sedikit gemetar. Kamu hebat malam ini, sayang, kata Devan, berlutut di depanku. Dia menatapku dengan tatapan yang baru, bukan hanya cinta, tapi kekaguman yang dalam. Kamu bukan lagi Alina yang dulu. Kamu singa betina yang melindungi anaknya. Aku menatapnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun, apalagi dia, menghina anak kita. Fitnah itu sudah keterlaluan, Mas. Aku tahu, geram Devan. Dan mereka akan membayarnya. Aku serius dengan ucapanku di sana, kataku tegas. Aku tidak mau mereka ada di pekarangan rumah papa dan mama lagi. Mereka itu racun. Selama mereka di sana, mereka akan terus mencari cara untuk menghancurkan kita. Aku yang akan mengurusnya, kata Devan, dia bangkit dan mengambil ponselnya. Tunggu, Mas, cegahku. Dia berhenti dan menatapku. Bukan hanya diusir, kataku dingin. Logikaku kini berjalan lebih tajam dari perasaanku. Aku tahu kenapa mereka kembali. Mereka kembali karena kehabisan uang. Mereka pikir mereka bisa kembali menumpang hidup, memanfaatkan rasa bersalah mama dan papa atas cucu mereka. Devan mengangguk. Kamu benar. Aku mau kamu pastikan mereka tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun lagi dari keluarga ini. Lanjutku. Mereka kembali untuk uang, kan?
Jika sumber uang itu ditutup, mereka akan tahu bahwa mereka benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Devan menatapku, ada seulas senyum tipis di wajahnya. Senyum bangga. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanyanya. Blokir semuanya, kataku tanpa ragu. Blokir ATM, kartu kredit, fasilitas apapun yang mungkin diam-diam Papa berikan untuk Reza. Aku mau mereka merasakan apa artinya hidup menderita. Aku mau mereka merasakan konsekuensi penuh dari pengkhianatan mereka. Ini bukan lagi Alina yang menangis. Ini adalah Alina Handrawan. Dan aku tidak akan memberi ampun. Akan kulakukan, kata Devan tegas. Dia tidak perlu pergi ke rumah utama. Sebagai CEO yang memegang kendali sebagian besar aset keluarga, satu panggilan telepon darinya sudah cukup. Dia menelepon ayahnya. Aku bisa mendengar percakapan itu dengan jelas di ruangan kami yang senyap. Pak, sapa Devan, suaranya datar dan dingin. Aku tidak akan berbasa-basi. Sinta baru saja memfitnah Alina di depan Mama dan Papa. Dia menuduh anak yang dikandung Alina adalah anak haram. Terdengar suara Tuan Handrawan yang terkesiap di seberang sana. Ya, Pak. Di depan kami semua. Papa dan Mama lihat sendiri. Aku tidak bisa mentolerir ini lagi, lanjut Devan. Rasa kasihan Papa pada cucu Papa itu telah membutakan Papa. Mereka bukan keluarga. Mereka parasit. Devan menarik napas. Mulai detik ini, aku akan membekukan semua rekening dan kartu kredit atas nama Reza yang terhubung dengan perusahaan keluarga. Aku akan pastikan dia tidak mendapat tunjangan apapun lagi. Terdengar Tuan Handrawan memprotes, mungkin menyebut soal cucunya. Itu bukan urusanku lagi, Pak. Suara Devan meninggi. Itu adalah anak Reza. Biar dia yang bertanggung jawab. Selama ini Papa diam-diam masih memberinya uang, kan? Cukup, Pak. Kebaikan hati Papa hanya membuat mereka semakin kurang ajar. Dan satu hal lagi, kata Devan, kini suaranya menjadi ultimatum. Usir mereka. Malam ini juga. Jika besok pagi aku dengar mereka masih ada di paviliun belakang, anggap saja Papa sudah kehilangan satu putra. Aku dan Alina tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah itu lagi selama parasit itu masih bernapas di sana. Devan menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban. Malam itu, kami tidur dalam pelukan erat. Aku merasa aman. Aku merasa kuat. Keesokan paginya, saat aku sedang sarapan, ponselku berdering. Mama Handrawan. Alina, nak, maafkan Mama ya. Suaranya terdengar lelah dan sedih. Ada apa, Ma? Papa MU, semalam dia mengusir Reza dan Sinta. Devan benar. Mereka sudah keterlaluan memfitnahmu. Papa sudah memblokir semua akses uang Reza. Lalu mereka kemana, Ma? Tanyaku, ada sedikit sisa rasa kasihan, tapi langsung kutepis. Mama tidak tahu, nak. Tadi Reza memohon-mohon, Sinta menjerit-jerit. Tapi papamu sudah bulat. Mereka pergi membawa bayi itu, berjalan kaki keluar dari kompleks. Ya Tuhan, Alina, betapa hancurnya keluarga kita karena perbuatan mereka. Aku menutup telepon setelah menenangkan mertuaku. Aku menatap keluar jendela penthouse. Pemandangan kota yang sibuk terhampar di bawahku. Di suatu tempat di luar sana, Reza dan Sinta, dua orang yang telah menghancurkan hari pernikahanku, kini memulai kehidupan mereka yang sesungguhnya. Miskin. Menderita. Tanpa siapa-siapa. Aku mengusap perutku. Sudah selesai, nak. Tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Aku tidak merasa bersalah. Aku merasa adil. Aku membiarkan mereka miskin dan menderita karena mereka berani menjahatiku. Dan kini, aku benar-benar bahagia. 2 bulan setelah insiden pengusiran itu, hidupku terasa begitu damai. Perutku yang semakin membesar menjadi pusat dunia bagi Devan dan seluruh keluarga kami. Sisa-sisa ingatan pahit tentang Reza dan Sinta telah sepenuhnya terkubur di bawah tumpukan cinta dan perhatian yang kuterima setiap hari. Hingga akhirnya, hari itu tiba. Tangis bayi yang nyaring memecah kesunyian di ruang bersalin VVIP. Aku terbaring lemas, bermandikan keringat, namun hatiku meluap oleh kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di sampingku, Devan, suamiku,
Pria yang kukenal begitu dingin dan selalu mengontrol emosinya, menangis tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipi tampannya saat dia memotong tali pusar putra kami. Sayang, terima kasih, bisiknya, mencium keningku berulang kali sebelum beralih mencium bayi mungil kami yang telah dibersihkan dan diletakkan di dadaku. Selamat datang di dunia, jagoan papa. Pria itu, CEO dingin yang ditakuti di dunia bisnis, luluh lantak oleh makhluk mungil seberat 3 kilogram. Pintu ruangan terbuka. Ayah, ibu, papa, dan mama Handrawan masuk dengan wajah cemas yang seketika berubah menjadi haru. Cucu Oma, seru Nyonya Handrawan, langsung menghambur. Dia menangis sambil mengusap kepala bayi kami. Tampan sekali mirip Devan. Ayah dan ibuku tak kalah bahagianya. Kehancuran di hari pernikahan itu kini telah terbayar lunas dengan kehadiran cucu pertama mereka. Aku menjadi ratu yang sesungguhnya. 1 bulan kemudian, kami sudah kembali ke penthouse. Apartemen yang dulu terasa dingin dan minimalis, kini penuh dengan kehangatan. Ada box bayi mewah di sudut kamar kami, perlengkapan bayi yang harganya mungkin bisa membeli sebuah mobil, dan 2 orang nani profesional yang membantuku. Tapi Devanlah yang paling posesif. Dia mengubah seluruh jadwal kerjanya. Rapat-rapat penting digeser agar dia bisa pulang sebelum jam 5 sore. Dia menolak perjalanan bisnis ke luar negeri. Mas, nggak apa-apa. Ada Nani, kataku suatu sore, melihatnya terburu-buru pulang, masih lengkap dengan setelan jas mahalnya, namun langsung sibuk belajar memandikan putra kami. Aku nggak mau ketinggalan sedetik pun, jawabnya serius, tangannya yang besar tampak begitu hati-hati memegang tubuh mungil putranya. Perusahaan bisa diurus orang lain. Anakku hanya tumbuh sekali. Aku tertawa melihatnya. Dia, CEO yang ditakuti itu, kini ahli mengganti popok dan menenangkan tangis bayi di tengah malam. Penampilanku pun berubah. Aku bukan lagi Alina yang kuyu dan bersedih. Dengan bantuan Devan, aku memulihkan tubuhku pasca melahirkan. Aku kembali merawat diriku. Pakaian-pakaian anggun dan berkelas kembali mengisi lemariku. Aku cantik, bercahaya, dan yang terpenting, disayangi. Disayangi oleh suami yang memujaku, orang tua yang bangga padaku, dan mertua yang menganggapku sebagai berlian. Suatu sore, saat aku sedang menyusui putra kami di teras penthouse yang sejuk, ponselku berdering. Mama Handrawan. Halo, sayang, apa kabar? Cucu Oma lagi apa? Suaranya terdengar riang. Kami mengobrol sebentar tentang perkembangan bayi kami. Namun, di akhir telepon, nada suaranya berubah ragu. Alina, tadi Mama dapat kabar dari sepupu jauh Mama yang tinggal di luar kota. Kabar apa, Emma? Mama Handrawan menarik napas. Dia melihat Reza dan Sinta. Jantungku berhenti sesaat. Bukan karena rindu atau sakit. Hanya, aku sudah hampir lupa mereka ada. Mereka ada di terminal bus. Penampilan mereka menyedihkan. Nak, lanjut Mama. Sinta, dengan pakaian kusam, menggendong bayinya yang menangis, katanya meminta-minta pada penumpang bus. Bilang butuh uang untuk beli susu. Aku terdiam, membayangkan pemandangan itu. Lalu Reza, tanyaku datar. Kata sepupu Mama, Reza hanya duduk di pojok terminal. Melamun. Terlihat seperti orang linglung, kotor, dan tidak terurus. Waktu ditanya, dia cuma diam. Sepertinya dia depresi berat setelah semua asetnya dibekukan Devan dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Ada keheningan sejenak. Aku tidak tahu harus merespons apa. Mama cuma kasih kabar saja, kata Mama Handrawan pelan. Mama tidak kasihan. Itu balasan yang setimpal karena sudah memfitnah kamu dan menyakiti Devan. Setelah menutup telepon, aku terdiam lama. Aku menatap pemandangan kota dari ketinggian. Di suatu tempat di bawah sana, di terminal yang kotor, ada pria yang pernah hampir kunikahi, kini menjadi gelandangan. Ada sepupu yang pernah kuanggap adik, kini menjadi pengemis. Aku mengira aku akan merasa kasihan. Atau mungkin sedikit puas? Ternyata tidak. Aku tidak merasakan apa-apa. Mereka terasa begitu jauh. Begitu asing. Pintu kaca tergeser. Devan masuk, sudah berganti pakaian santai. Dia tersenyum melihatku dan putranya. Sudah selesai menyusunya, ratuku,
godanya. Dia mengambil alih putra kami, menciuminya dengan gemas. Ayo, jagoan papa, saatnya ganti popok. Aku berdiri, memeluk Devan dari belakang saat dia sedang menggendong putra kami. Aku menghirup aroma tubuh suamiku. Aroma aman dan nyaman. Inilah duniaku sekarang. Inilah karmaku. Karma baik yang kudapat setelah badai pengkhianatan itu. Dan mereka mendapatkan karma mereka sendiri. Aku membiarkan mereka miskin dan menderita. Bukan karena dendam yang membara lagi, tapi karena mereka sudah tidak ada artinya bagiku. Aku cinta kamu, Mas Devan, bisikku. Dia berbalik sedikit, mencium keningku. Aku lebih mencintaimu, Alina. Selamanya. 3 tahun berlalu sejak kelahiran putra kami, Arka Putra Handrawan. Hidupku terasa seperti mimpi yang paling indah. Penthouse yang dulu dingin kini penuh dengan tawa anak kecil, mainan yang berserakan di lantai marmer, dan foto-foto keluarga yang hangat. Putra kami, Arka, adalah salinan sempurna Devan. Wajahnya tampan, sikapnya cenderung pendiam dan pengamat seperti ayahnya, namun dia memiliki senyumku. Dia adalah pusat alam semesta kami. Aku tidak hanya menjadi seorang istri dan ibu. Dengan dukungan penuh Devan, aku membuka kembali firma desain interior milikku. Alina Handrawan Designs kini menjadi salah satu firma paling dicari di ibu kota, menangani proyek-proyek apartemen mewah dan lobi hotel berbintang. Aku bukan lagi wanita yang hanya bergantung pada suaminya, aku adalah mitra yang sepadan. Aku cantik, sukses, berkelas, dan yang terpenting, aku berkuasa atas hidupku sendiri. Devan, suamiku, cintanya tidak pernah luntur. Justru semakin dalam. Pria dingin itu akan luluh menjadi pria paling manja di dunia saat hanya ada kami bertiga. Dia adalah ayah yang luar biasa dan suami yang memujaku. Orang tuaku dan mertuaku, mereka adalah kakek nenek paling bahagia di dunia. Kehancuran di masa lalu telah sepenuhnya terhapus oleh kebahagiaan yang kami bangun. Dan mereka, Reza dan Sinta? Setelah kabar terakhir yang kudengar dari Mama Handrawan 3 tahun lalu, bahwa mereka berakhir di terminal bus, kami tidak pernah mendengar apa-apa lagi tentang mereka. Nama mereka dilarang disebut di keluarga Handrawan. Mereka lenyap, seperti hantu dari masa lalu yang kelam. Hingga suatu sore, aku sedang mengunjungi salah satu lokasi proyekku, sebuah kafe high-end baru di pusat kota. Aku baru saja selesai berdiskusi dengan kontraktor dan berjalan menuju mobilku yang diparkir di seberang jalan. Saat itulah aku melihatnya. Di seberang jalan, seorang wanita dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye sedang menyapu trotoar. Wajahnya tertutup topi dan masker, tapi gerak-geriknya yang lesu itu aku mengenalnya. Dia Sinta. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Kurus kering, kulitnya menghitam terbakar matahari. Dia bekerja sebagai penyapu jalan. Jantungku tidak sakit. Tidak ada amarah. Hanya perasaan datar. Seolah takdir ingin mempermainkanku, pada saat yang sama, seorang pria keluar dari gang kumuh di samping kafe. Pria itu berjalan sempoyongan, memegang botol minuman keras murah di tangannya. Bajunya compang-camping, rambutnya gondrong dan kotor. Dia melihat Sinta. "Wah, sudah dapat uang belum?" "Aku mau beli rokok," bentaknya. "Itu Reza." Sinta tampak ketakutan. "Belum, Mas, gajiku masih minggu depan." "Wah," Reza menamparnya. Di depan umum. Di pinggir jalan. Aku membeku di tempat, menyaksikan drama menyedihkan itu dari seberang jalan. Sinta menangis, bukan lagi tangisan manipulatif yang dulu sering ia keluarkan, tapi tangisan putus asa yang sesungguhnya. Saat itulah, mata Reza menangkap sosokku. Dia tertegun. Mulutnya terbuka. Dia menatapku, wanita yang berdiri tegak dalam balutan blazer mahal, memegang kunci mobil mewah, terlihat seperti ratu. Dia membandingkanku dengan wanita penyapu jalan yang baru saja dia tampar. Penyesalan di wajahnya begitu nyata, begitu kental, hingga aku hampir bisa merasakannya dari seberang jalan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dia mulai berjalan ke arahku. Sempoyongan, menyeberang jalan tanpa melihat. Sebuah motor nyaris menabraknya. Reza jatuh terduduk di aspal. Aku tidak bergerak. Dia bangkit, berlari ke arahku, dan berlutut di kakiku.
Tepat di trotoar. Dia memegang ujung sepatuku. Alina, tolong aku, Alin. Rengeknya, bau alkohol menyeruak dari napasnya. Aku menderita, Alin. Tolong beri aku uang. Sedikit saja, aku lapar. Ini adalah pria yang dulu kupuja. Pria yang hampir kunikahi. Kini dia mengemis di kakiku. Sinta berlari menghampiri, wajahnya pucat pasi melihatku. Mas, ayo pergi. Jangan permalukan diri sendiri. Sinta mencoba menarik Reza, tapi tatapannya padaku penuh dengan kebencian dan iri yang sudah mendarah daging. Kamu? Desis Sinta padaku. Kamu pasti senang melihat kami begini, kan? Ini semua karena kamu. Kamu dan suamimu yang jahat itu. Kalian membuat kami menderita. Aku menatap Sinta dengan tenang. Tatapan dinginku membuat dia terdiam. Aku, tanyaku, suaraku dingin dan datar. Aku tidak melakukan apa-apa padamu, Sinta. Kamu yang melakukannya pada dirimu sendiri. Aku menunduk menatap Reza, yang masih memegangi kakiku seperti pengemis. Aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa kamu bohongi, Mas Reza. Aku bukan lagi Alina yang bisanya cuma menangis saat dijahati. Aku menarik kakiku dengan sekali sentakan. Kamu dan dia, kataku, menunjuk Sinta, telah memilih jalan hidup kalian sendiri sejak kalian memutuskan untuk berkhianat di belakangku. Kalian merebut apa yang kalian anggap kebahagiaan. Jadi, sekarang nikmatilah. Kalian sudah mati kutu. Tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dariku. Tidak ada lagi yang bisa kalian fitnah. Aku membuka pintu mobilku. Alina, jangan pergi. Aku mohon, teriak Reza, mencoba meraihku lagi. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Selamat menikmati kemiskinan dan penderitaan kalian. Itu adalah karma yang kalian tanam sendiri. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku membiarkan mereka di sana, di pinggir jalan, sepasang pengkhianat yang kini menjadi sampah masyarakat. Saat aku tiba di penthouse, aku disambut pemandangan terindah di dunia. Devan dan Arka sedang berguling-guling di karpet tebal ruang keluarga. Devan, CEO-ku yang dingin, sedang tertawa terbahak-bahak karena Arka menggelitikinya. Melihatku datang, Devan bangkit dan langsung memelukku. Bagaimana harimu, ratuku? Tanyanya, mencium keningku. Arka berlari memeluk kakiku. Mama pulang. Aku berlutut, memeluk putraku erat, lalu berdiri untuk mencium bibir suamiku. Sempurna, bisikku padanya. Hidupku sempurna. Pengkhianatan mereka di hari itu, 1 jam sebelum pernikahan, bukanlah akhir dari duniaku. Itu adalah awal dari kebahagiaanku yang sesungguhnya. 7 tahun kembali berlalu. Total 10 tahun telah lewat sejak hari di mana aku terakhir kali melihat Reza dan Sinta di jalanan. 10 tahun sejak penyesalan terakhir di mata pria yang pernah hampir kunikahi, dan tatapan kebencian terakhir dari sepupu yang mengkhianatiku. Nama-nama itu kini terasa begitu asing. Seperti karakter dari novel sedih yang pernah kubaca sekilas, lalu kulupakan selamanya. Mereka sudah tidak punya tempat, bahkan di sudut terkecil ingatanku. Hidupku telah bergerak maju, jauh sekali. Kami tidak lagi tinggal di penthouse yang dulu menjadi saksi bisu awal mula pernikahan kami yang canggung. 3 tahun lalu, kami pindah ke sebuah rumah yang kurancang dengan sepenuh hatiku. Sebuah villa modern minimalis di kawasan perbukitan yang tenang, dengan dinding-dinding kaca yang menghadap ke taman yang rimbun dan kolam renang infinity. Ini adalah istana kami, dibangun di atas pondasi cinta sejati. Putra kami, Arka, kini berusia 10 tahun. Dia tumbuh persis seperti yang kubayangkan, salinan mini Devan. Tampan, pendiam, cerdas, dan sangat protektif padaku. Dia adalah pewaris takhta Handrawan, namun dia memiliki kehangatan hatiku. Dan kami tidak lagi bertiga. Mama, lihat, Papa curang, bolanya dibawa lari. Suara teriakan Arka memecah lamunan damaiku di Sabtu sore yang cerah. Aku tersenyum, menurunkan kacamata hitamku. Di hamparan rumput hijau di taman belakang kami, Arka sedang berusaha merebut bola dari ayahnya. Devan, suamiku, CEO Handrawan Corporation yang disegani dan ditakuti di dunia bisnis, kini hanya memakai kaos polo dan celana pendek.
Dia tertawa terbahak-bahak, berlarian tanpa alas kaki sambil menggendong seorang gadis kecil di bahunya. Papa tidak curang. Papa bawa bala bantuan, seru Devan. Gadis kecil di bahunya, yang berusia 4 tahun, memekik gembira. Kita menang, Papa. Itu Kirana putri Handrawan. Putri kami. Wajahnya adalah salinanku, dengan senyum yang sama. Namun, dia memiliki sepasang mata Devan, tajam, cerdas, dan penuh perhitungan. Devan berlari ke arahku, menurunkan Kirana dari bahunya, yang langsung berlari memelukku. Mama, Papa tadi curang, adu Kirana, bibirnya mengerucut lucu. Devan menghampiriku, masih terengah, dan langsung mencium bibirku. Ciuman yang masih sama memabukkannya seperti 10 tahun lalu. Jangan dengarkan mereka, Ratu. Jelas-jelas aku menang telak, katanya, lalu duduk di sampingku di kursi teras, merangkul pinggangku posesif. Kalian berdua curang. Arka menyusul, merebahkan dirinya di pangkuanku, pura-pura kelelahan. Aku tertawa, mengusap kepala kedua anakku dan bersandar di bahu suamiku. Inilah duniaku. Inilah hidupku. Penuh tawa, cinta, dan aroma rumput yang baru dipotong. Malam ini mau makan apa? Bisik Devan di telingaku. Biar aku yang masak. Aku tersenyum. Pria dingin yang dulu tidur di kamar terpisah, kini menjadi suami yang paling hangat, ayah yang luar biasa, dan koki pribadi yang andal di akhir pekan. Kadang, aku masih mengingat hari pernikahanku yang kacau itu. Hari di mana aku merasa duniaku berakhir. Hari di mana aku menangis di balik riasan pengantin. Tapi kini, ingatan itu tidak lagi membawa rasa sakit. Hanya ada rasa syukur yang tak terhingga. Aku bersyukur calon suamiku kabur. Aku bersyukur sepupuku mengkhianatiku. Karena jika tragedi itu tidak terjadi, aku tidak akan pernah menemukan berlian ini. Aku tidak akan pernah tahu rasanya dicintai sedalam ini oleh pria seperti Devan. Sedang memikirkan apa, HM? Tanya Devan, merasakan aku terdiam. Aku mengangkat wajahku, menatap matanya yang masih sama tajamnya, namun kini selalu penuh dengan kehangatan cinta untukku. Memikirkan betapa beruntungnya aku, bisikku. Dulu aku mengira hari itu adalah akhir dari duniaku. Devan tersenyum. Dia mencium puncak kepalaku. Itu bukan akhir, sayang, katanya lembut. Itu adalah awal. Awal dari kita. Awal dari kebahagiaan yang abadi. Dia menciumku lagi, di depan kedua anak kami yang pura-pura menutup mata. Ya, inilah karmaku. Karma yang paling sempurna.